Salam sehat dan bahagia Ibu dan Bapak Guru sekalian. Sebelum Ibu dan Bapak Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran proyek profil yang berpusat pada murid, mari kita mengetahui unsur modul dan alur kegiatan pembelajaran. Pada video berikut ini, bersama-sama kita akan mengetahui bagaimana proses menentukan dimensi, tema, dan alur kegiatan pembelajaran proyek profil. Masiko, ayo kita ketemu buku. Oh iya, ayo. Selamat pagi Bu Prima. Selamat pagi Bu Prima. Pagi Bu Nancy dan Pak Siko, ada apa ini? Ini Pak Siko ingin mengkonsultasikan tugasnya Bu. Iya, jadi begini Bu Prima, sebenarnya saya belum menyelesaikan skema rencana alur pembelajaran yang Ibu minta. Ini. Menurut saya kalau dimulai dari topik, proyek sudah tidak sejalan dengan aspek murid sebagai subjek. Apalagi di sini tertulis guru menentukan topik. Tuh kan Pak Siko, saya juga tadi sudah bilang sama Pak Siko Bu. Iya, tapi bagaimana mungkin murid merancang rencana pembelajarannya? Itu mungkin saja Pak Siko, jika kita para guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memulainya. Jadi ini skemanya harus kita ganti atau bagaimana? Iya, bagaimana? Skema ini tidak salah, hanya perlu dilengkapi saja. Jadi seharusnya guru mendampingi murid dalam refleksi diri untuk menentukan topik. Jadi topiknya baru bisa diketahui sesudah murid didampingi guru melakukan refleksi diri. Memang begitu memang ya. Tapi bukannya dimensi dan tema atau topik dalam proyek profil itu bisa ditentukan oleh guru ya, Bu? Lebih tepatnya sekolah yang menentukan dimensi, elemen, dan subelemen berdasarkan hasil identifikasi kompetensi prioritas yang ingin dicapai. Jadi dimensi bisa disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Iya Pak Siko. Nah dimensinya itu mandiri dan berpikir kritis ya kan Bu? Betul. Sedangkan elemen dari dimensi mandiri adalah regulasi diri dengan subelemen percaya diri, tangguh, dan adaptif. Sedangkan tema itu ditentukan oleh guru dan fasilitator, tapi topik ditentukan oleh murid bersama dengan guru. Kalau topik itu yang menentukan murid, bisa banyak sekali berarti ya jumlah proyeknya ya. Sesuai minat masing-masing murid berarti nanti. Bisa jadi demikian, karena tugas guru adalah mendampingi murid untuk melakukan refleksi. Karena topik pilihan murid adalah hasil refleksi murid atas lingkungan di sekitarnya. Refleksi ya Bu ya. Ini dia Pak Siko. Ini yang saya harus pelajari dulu untuk membantu anak-anak menentukan topiknya itu nanti. Sama. Jadi kalau digambarkan skema alur berproyeknya seperti ini. Bagaimana? Silakan Bu Nancy. Iya. Dimulai dari refleksi diri. Jadi refleksi diri intinya guru mendampingi murid menemukan keprihatinannya terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan refleksi bisa dilakukan secara tertulis atau juga bisa berdialog antara guru dan murid. Kalau menurut saya, ada baiknya ibu dan bapak guru melakukan dialog langsung dengan murid. Belum paham saya Bu, itu apa hubungannya refleksi diri dengan alur pembelajaran? Jadi tujuan refleksi adalah membangkitkan kesadaran sosial murid. Ya, dialog bisa membantu murid untuk menemukan keprihatinan, kepeduliannya terhadap lingkungan sosial, lalu mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat dan termasuk lingkungan sekitarnya. Berarti di refleksi diri ini para murid bisa menemukan topik dari mana saja, begitu ya Bu? Ya, betul. Jadi dengan dialog, para guru bisa menjadi lebih dekat dengan murid. Berarti
target dari refleksi diri ini adalah menemukan topik, begitu? Ya, jadi sesudah refleksi diri, alur berikutnya adalah murid melakukan observasi. Ya. Di tahapan observasi ini, murid mengumpulkan informasi terkait topik atau isu hasil refleksi. Maksudnya guru yang harus menyediakan referensi data itu? Enggak begitu. Jadi murid yang melakukan observasi sendiri, Ibu. Guru hanya memberi fasilitasi, mencarikan sumber pembelajaran. Nah, kalau murid sudah mengumpulkan data dengan mungkin membaca buku atau nonton kanal pengetahuan atau wawancara narasumber, maka kemudian setelahnya murid harus mengolah data tersebut. Begitu, Bu? Ya, ya betul. Karena murid kemudian harus mengkaji, memilih, memilah, dan menganalisa data atau informasi yang diperoleh. Nah, kajian data merupakan tahap sesudah observasi. Wah, menarik sekali nih Pak Siko ya. Iya. Berarti target dari seluruh proyek pembelajaran ini apa hasil kajian itu? Oh iya, betul. Oke, saya sedikit mau melihat catatan. Jadi memang sampai tahap observasi saja guru sudah bisa melakukan asesmen perkembangan murid. Tapi tahap proyek masih panjang ya. Jadi sesudah selesai kajian murid akan menemukan simpulan sebagai suatu pengetahuan yang baru yang bermanfaat. Nah, pengetahuan itu yang kemudian harus diartikulasikan dalam suatu karya. Gitu. Karena itu, murid masuk pada tahap selanjutnya, yaitu menentukan ide karya. Luar biasa sekali pendekatan ini ya. Murid sudah harus bisa melakukan kajian. Ya itu memang disitulah peran kita sebagai pendidik Pak Siko. Karena disitulah kita harus menuntun para murid untuk mengkaji data informasi yang sudah mereka dapat itu. Lagi pula topik yang mereka sudah pilih lalu diproduksi itu kan kontribusi mereka dalam menjawab persoalan masyarakat sekitar gitu. Ya, betul. Luar biasa nanti murid-murid yang bisa melalui tahap-tahap itu ya Pak Siko ya. Luar biasa. Karena berikutnya murid akan masuk pada tahap pencarian referensi media dan produksi ide karya. Nah, dari referensi yang sudah diperoleh ini, kemudian barulah murid akan masuk pada tahap membuat rencana dan memproduksi karya. Kalau prosesnya seperti itu, Bu, asesmen dan penilaiannya di mana? Pada dasarnya, guru sudah bisa melakukan asesmen di setiap proses pembelajaran murid. Makanya guru harus rajin menulis jurnal pendampingan sebagai dasar asesmen. Wah, benar-benar menantang ini Pak. Saya pribadi malah jadi ingin ikut berproyek begitu kalau proses alur pembelajaran seperti Iya, sama saya juga. Ya, jadi sesudah produksi selesai, murid masuk pada tahap presentasi publik dalam bentuk pameran. Ya, dalam pameran selain memamerkan karya, murid juga akan memamerkan proses proyeknya. Paham ya, Ibu Nancy dan Pak Siko? Ya. Paham, Bu. Terima kasih ya. Kalau begitu kita akan lanjutkan nanti diskusinya karena saya buru-buru mau pulang, mau jemput anak ya. Oh iya Ibu. Iya, Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Prima ya. Hati-hati Bu di jalan. Iya. Begitu saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Bagaimana Ibu dan Bapak guru sekalian? Sudah memahami betul alur pembelajaran seperti yang digambarkan di video tadi? Nah, ada banyak hal yang Ibu Bapak guru harus lakukan dalam mendampingi murid untuk melalui banyak tahap di alur pembelajaran. Nah, kalau begitu sampai di sini materi kali ini. Selamat belajar.